Halo sahabat data, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di acara Share to Care episode 2 bersama saya Yeni Kurnia. Sahabat data, program Share to Care merupakan salah satu program BPS Provinsi Sulawesi Barat yang mana merupakan wadah sharing terkait pengalaman maupun ilmu yang akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi generasi X, Z maupun generasi milenial. Dan hari ini sahabat data, kita akan membicarakan terkait sensus pertanian. Nah, tahukah sahabat data bahwa kegiatan sensus pertanian selalu dilaksanakan BPS di tahun berakhiran angka 3. Dan tahun ini, tahun 2023, BPS kembali melaksanakan kegiatan sensus pertanian. Oleh karena itu, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah seorang teman podcast yang tentunya sangat berpengalaman di kegiatan sensus pertanian tahun 2013. Nah, selain itu beliau merupakan ketua pelaksana kegiatan ST 2013. Tak hanya itu, beliau juga telah memberikan kontribusi terbaiknya hingga masa purna baktinya. Dan inilah dia, Wisman Nainggolan. Baik, selamat siang Pak Wisman. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak? Oh baik-baik. Selamat datang. Alhamdulillah baik. Iya, selamat datang kembali Pak di kantor tercinta BPS Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Iya, hari ini kita akan membicarakan terkait sensus pertanian Pak. Ya. Mungkin Bapak boleh cerita terkait pengalaman apa saat sensus pertanian Pak di 2013? Sensus pertanian 2013 ya. Iya. Oh iya. Tapi sebelumnya itu saya ini masuk generasi ya. Iya. Generasi ya. Iya. Kalau sensus pertanian 2013 itu ya kebetulan sekali ya, ketika itu saya sebagai kabid produksi ya, sebagai kabid produksi di Provinsi Sulawesi Barat, jadi sebagai penanggung jawab teknis lah. Penanggung jawab teknis di ya. Provinsi Sulawesi Barat untuk sensus pertanian 2013 bersama dengan penanggung jawab yang lainnya, yaitu yang dari TU, penanggung jawab administrasi, dan juga penanggung jawab pengolahan ketika itu. Kalau bercerita tentang pengalaman di ST 2013 itu ya, memang ketika itu kan Sulawesi Barat ini masih boleh dikata provinsi yang masih seumur jagung ya, belum lama menjadi provinsi. Jadi ketika itu infrastruktur juga, terutama jalan-jalan gitu ya, kalau kita ke kabupaten apa itu masih susah gitu, masih lama dan banyak rusak gitu ya. Nah, contohnya lah kalau kita ini kan di BPS provinsi ini kan kita sebagai koordinator gitu ya. Nah, tentunya kalau kita mau ke Mamasa itu, kalau sekarang kan sudah enak ya, dari Mamuju ini ke Mamasa bisa 5 jam mungkin sampai ya, melewati jalan yang baru ini. Kalau yang kami dulu kan harus mutar, harus mutar lewat Polewali, Mandar, habis itu dari Polewali Mandarnya itu juga ke Mamasa itu jalannya rusak sekali. Ya itu makan waktu, kalau sekarang bisa 5 jam dari sini ke sana, ke Mamasa. Kalau dulu ya bisa 11 jam atau 12 jam kalau dari Mamuju ke Polewali Mandar dulu baru ke Mamasa. Ya itu kendala-kendala yang itu gitu. Nah, kemudian juga kalau dulu gambarannya kita ini pada saat pelaksanaan ST 2013 itu ya betul-betul murni based on paper gitu ya. Jadi betul-betul artinya kalau sekarang kan istilahnya mobile internet begitu ya, mobile internet. Kalau dulu itu ya orangnya yang harus mobile gitu. Jadi orangnya harus mobile. Jadi contohnya ketika monitoring evaluasi di mana kita setiap hari, setiap minggu itu harus melaporkan progres itu. Nah, di situ kendala-kendala kita ya itu tadi, KSK harus mobile ke kecamatan masing-masing, mengumpulkan, bertemu dengan para PML-PML-nya. PML juga harus mobile,
harus bertemu dengan pencacah-pencacahnya sehingga mendapatkan progres-progres tersebut dan bisa dilaporkan setiap, katakanlah setiap 2 hari, 3 hari begitu. Nah, jadi itu, jadi personnya mesti mobile gitu dulu itu. Nah, beda sekarang, mungkin kalau sekarang masih bisa dikirim oleh petugas langsung dari lapangan mungkin ya, nah, seperti itu. Nah, terus kemudian juga kalau dulu itu kita ini biasanya enak waktu mendata gitu ya. Kita rasakan enak waktu semangat waktu mendata, tapi ketika sudah mau publish, datanya sudah jadi, sudah mau publish begitu, pastilah kita berbenturan dengan dengan dinas-dinas terkait dengan Pemda gitu. Karena apa? Karena selalu saja angkanya itu pasti berbeda jauh gitu dengan angka-angka yang ada sama mereka. Nah, gitu, jadi yang ada di dinas-dinas gitu ya, kan mereka juga punya pendataan sendiri. Di Dinas Pertanian ada pendataannya sendiri tentang padi sawah, padi palawija, dan Dinas Perkebunan punya tentang perkebunan, kakao, sawit dan sebagainya. Mereka punya data-data itu juga dan melakukan pendataan. Di satu sisi kita melakukan pendataan pada sensus. Nah, dengan konsep metodologi yang jauh berbeda, waktu pelaksanaan juga jauh berbeda, dan pembinaan statistik sektoral itu juga belum seperti sekarang ya, sudah ada pembinaan statistik sektoral, jadi sudah banyak sadar data begitu ya, bahwa data itu penting untuk perencanaan apa segala. Kalau dulu belum terlalu bagus lah tentang pembinaan statistik sektoral itu. Satu data Indonesia juga belum ada dulu kan, sehingga jadi ketika kita mempublish atau menyampaikan data itu saja, itu sudah banyak penolakan gitu ya, penolakan resistensi ya. Dan kok bedanya jauh sekali ya, luas lahan ya biasanya segini kok turunnya jauh, luas lahan sawah, perkebunan kakao misalnya, kok jauh sekali gitu. Nah, ya itulah yang kita alami di waktu ST itu tuh. Iya. Nah, kalau untuk kendala-kendalanya Pak, tadi kan berarti kendalanya itu terkait jalan gitu ya. Iya. Kita mobilitasnya terbatas begitu. Iya. Terus tadi kendalanya juga ada koordinasi data, sinkronisasi data antara data kita dari BPS dan juga data dari dinas. Nah, kalau selain itu ada enggak Pak kendala lain gitu? Yang mungkin kendala yang berarti gitu, paling terlihat gitu. Kira-kira kendala apa saja ketika pelaksanaan sensus pertanian 2013? Kita itu di sana kan, di sana harus pengawasan itu harus benar-benar ketat begitu ya di lapangan itu, artinya benar-benar sungguh-sungguh gitu. Jadi kendala yang pertama tentunya dalam rekrutmen petugas itu kita. Jadi rekrutmen petugas itu ya harus benar-benar gitu memilih petugas-petugas yang memang mau betul-betul bekerja dan punya kemampuan gitu, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dia bisa bagus gitu. Terus pengawasan tadi di lapangan itu ya, tadi kendala-kendala yang kita alami itu ya cukup banyak ya. Di Mamuju aja sebagai ibu kota aja itu banyak kan daerah sulitnya tuh. Ya, kalau sudah pertanian kan ke pelosok-pelosok tuh. Iya, betul Pak. Beda dengan kalau sesi ekonomi atau apa gitu, pelosok-pelosok itu harus kita datangi. Apalagi sesi pertanian itu 2013 itu kalau saya nggak salah ingat, dia itu pendekatan yang dilakukan itu bukannya lagi ke pendekatan ke rumah tangga usaha petaninya, tapi ke lokasi usahanya gitu. Di mana lokasi usahanya, perkebunannya ada di sana, harus ke sana kita gitu. Kalau ada lokasi usahanya juga perkebunannya atau di balik gunung sana, kita harus ke sana gitu. Siapa yang punya ini? Gitu kan, siapa yang punya lahan ini, berapa luasnya dan sebagainya.
Nah, kendala yang paling sulit itu ya menyamakan persepsi kita ini dengan responden gitu. Dalam misalnya menentukan ukuran luas itu, ukuran luas lahan itu ya. Iya. Kadang-kadang itu data itu terlihat mudah tapi sulit mendapatkan yang benar-benar gitu. Kalau kita nggak benar-benar menggali sama apanya penggarap, petani penggarap atau yang mengusahakan itu gitu mengenai luas lahan itu dan sebagainya, berapa yang tanaman yang tegakan yang tumbuh misalnya gitu ya, kan ditanyakan gitu misalnya kakao atau kelapa gitu, berapa tegakan, berapa batang yang tumbuh, berapa yang produksi produktif, berapa yang tidak produktif, itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya untuk didapatkan data yang akuratnya begitu. Nah, ya itu. Oh iya, ini mengulik lagi Pak, 10 tahun yang lalu ya Pak ya, 2013 gitu ya. Pengalaman apa sih Pak yang paling berkesan gitu untuk Pak Wisman selama pelaksanaan kegiatan ST 2013 gitu? Yang sampai sekarang nih, masih teringat banget saat kegiatan ST 2013. Ya, itu tadi, pada saat kami mempublish hasil pertama itu, hasil ST itu, hasil itu pun hasil sementara gitu ya, publis hasil ST itu, wah kaget lah di sini dinas dinas perkebunan, saya dipanggil gubernur, dipanggil gubernur bersama kepala BPS kita, dipanggil gubernur untuk menjelaskan, mengklarifikasi karena luas lahan kakao, di mana pada saat itu kakao ini merupakan komoditi andalan gitu ya di Sulawesi Barat. Komoditi andalan kakao ini sebagai mata pencarian utama masyarakat di Sulawesi Barat. Nah, waktu itu ada program Gernas Kakao pada saat itu, Gerakan Nasional Kakao, di mana Sulawesi Barat ini penggagas. Nah, keluar data ST 2013, hasilnya itu data luas lahannya itu perkebunan kakao itu hanya separuhnya saja dari data yang ada di selama ini yang ada di daerah dalam angka dan sebagainya gitu. Nah, kami dipanggil itu harus menjelaskan ke gubernur, ke dinas, semua dikumpulkan dinas. Terlebih dahulu kami datang dulu perwakilan dari sana ke BPS minta penjelasan, kami jelaskan. Kami juga dipanggil juga ke sana untuk menjelaskan. Disitulah kita menjelaskan tentang bagaimana ya perbedaan konsep pendataan yang dilakukan gitu ya, di mana kami waktu itu menghitung tegakan, berapa tegakan yang tanaman, nah, berdasarkan tegakan. Jadi lahan-lahan potensi yang tidak kami memang nggak dimasuk kan di ST itu. Nah, mungkin di sana masuk lahan-lahan yang masih potensi walaupun tidak ada tumbuhannya, tidak ada tanamannya, kakao masuk dan sebagainya. Lahan yang tidur juga mungkin masuk dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi sehingga ada perbedaan. Nah, sedangkan kami yang betul-betul ditanami gitu, lahan yang ditanami. Jadi itulah kami jelaskan ya. Akhirnya ya lama kelamaan kemari, apalagi sekarang kelihatannya ya memang data BPS itu yang lebih mendekati yang sebenarnya gitu ya, lebih mendekati yang sebenarnya daripada data yang ada kita lihat selama ini. Nah, makanya sekarang mungkin sudah lebih bagus lah pengelolaan pendataan itu dengan sistem yang sekarang ini. Mudah-mudahan datanya itu tidak terlalu beda jauh seperti dulu begitu ya, karena sudah sama-sama ada saling pemahaman lah sudah untuk bagaimana mendapatkan data akurat, bagaimana pentingnya data itu untuk perencanaan, itu sudah ada sama mindsetnya sudah sama gitu kita. Itu. Iya, berarti dapat dikatakan ya Pak bahwa sensus 2013 itu sensus yang berhasil karena akhirnya kita juga bisa mengumpulkan seluruh datanya, bisa menyelesaikan kegiatan itu dan mempublish data yang telah kita kumpulkan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, dulu kiat-kiat apa sih Pak yang dilakukan untuk mensukseskan ST 2013? Tadi dengan berbagai kendala tadinya ya Pak ya, akhirnya kita bisa mensukseskan kegiatan ST 2013. Oh iya, waktu itu memang ini sensus pertanian ini
Memang luar biasa 2013 ini yang dibanding sebelum-sebelumnya ya. Karena biasa sensus penduduk gitu misalnya itu biasa dilakukan tahun ini, tapi publikasinya itu biasanya beberapa tahun ke belakang gitu ya, karena misalnya harus ada dilihat datanya dulu gitu ya. Tapi kalau sensus pertanian dulu itu cepat gitu, dipublis pada tahun itu juga gitu, akhir tahun itu hasil ininya penjajahan lengkapnya ya, bukan kan ST ini kan ada penjajahan lengkap dulu, baru ada setelah itu bulan Juni, bulan November kalau nggak salah ada survei pendapatan petani SPP gitu, baru tahun depannya baru subtektor gitu, jadi panjang gitu ya, banyak rangkaiannya. Nah, tapi ini seperti 2013 itu termasuk cepat dia melaksanakan pendataan bulan Juni, Mei Juni, langsung kemudian bulan sudah akhir tahun dia sudah melaksanakan itu publisnya. Nah, ya kiat-kiat kami itu dulu ya kami itu kan selalu komunikasi itu selalu bagus dulu ya. Mungkin sekarang juga begitu bagus komunikasi, apalagi ditunjang dengan IT sekarang. Iya betul Pak. Iya. Nah, kalau komunikasi bagus, kemudian ya selalu ada masalah-masalah di provinsi-provinsi lain gitu, sudah sharing kita ya, dari mulai bagaimana rekrutmen petugas, kita harus bagaimana itu yang utama, rekrutmen petugas itu, kemudian sosialisasi itu supaya masyarakat ini bisa ngerti gitu, kita ini mau ngapain gitu, mau mendata apa sih yang mau didata, apa yang mau ditanya gitu. Nah, kita sosialisasi ini terutama yang kita sasar ini masyarakat gitu, makanya kita dulu sampai ke masjid-masjid gitu, ke gereja gitu ya, kita kasih semacam himbauan begitulah, pengumuman begitu ya. Nah, di masjid-masjid, kemudian di camat-camat gitu. Sosialisasi itu langsung penting ya. Kalau sekarang kan ada sosialisasi yang model-model mungkin WA group, WhatsApp group atau apa. Kalau dulu belum ada itu, jadi tapi langsung gitu, langsung. Tapi itu bermanfaat gitu ya. Di samping ada sosialisasi yang berupa ada poster-poster apa, tapi itu lebih langsung bermanfaat gitu. Kita langsung ke masjid, bahkan ke sekolah juga kita. Nah, itu kita lakukan dulu. Kemudian ya rekrutmen petugas tadi harus benar-benar gitu. Kita memilih petugas yang benar-benar yang kalau bisa yang berpengalaman dulu. Tapi walaupun tidak berpengalaman, tapi dia punya dedikasi yang baik, punya loyalitas yang baik gitu ya, punya kemampuan. Nah, itu bisa kita pertimbangkan gitu. Nah, kemudian ya kiat-kiatnya lagi ya sistem pengawasan itu saya kira yang mesti benar-benar itu sistem pengawasan itu, dan pertemuan-pertemuan rutin mingguan yang membahas setiap ada masalah itu supaya data ini jangan terlanjur banyak salah gitu ya. Nah, jadi kita monitoring kualitas itu saya kira itu samalah seperti itu gitu. Mungkin sekarang bisa lebih bagus anunya karena sistemnya sudah ditunjang IT tadi. Iya. Jadi Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kalau kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kami semua yang akan menjadi pelaksana kegiatan ST 2023, Pak? Ya gimana ya, kalau dulu bedanya ya, kalau kami ini pelatihan itu di Sulawesi Barat ya, kita kan bicara Sulawesi Barat aja. Iya, betul Pak. Kalau bicara Sulawesi Barat, nah kalau dulu kita pelatihan itu tempatnya itu sangat terbatas gitu loh, tempat-tempatnya. Jadi ya boleh dikata kurang nyaman lah begitu ya, kadang untuk pelatihan. Kurang nyaman karena sulitnya kita mendapatkan tempat-tempat pelatihan aula yang bisa menampung banyak orang gitu ya. Kemudian
Tapi dengan semangat yang motivasi yang tinggi itu teman-teman itu mampu begitu melaksanakan ini dengan baik begitu. Walaupun dengan sistem pelatihan yang fasilitas pelatihan yang seperti itu. Nah, tentunya sekarang kan bagus nih, nah, sudah lebih bagus. Bisa latihan petugas lebih enak, yang mengajar juga lebih bagus, lebih nyaman ya tentunya. Ya tinggal ditambah dengan modal-modal semangat kami dulu itu yang bisa ditularkan ke sini ya, nah, itu saya kira akan lebih bagus gitu ya. Ya kita dulu ya banyak keterbatasan gitu, banyak keterbatasan. Yaitu salah satunya semangat motivasi. Nah, dulu dengan kondisi-kondisi yang saya bilang tadi, banyak yang jalan-jalan yang masih sulit kita lalui, tapi kita bisa melaporkan dengan cepat, tidak terlambat, bahkan bisa mempublis hasil ST itu tepat pada waktunya. Nah, sekarang tentunya dengan infrastruktur yang sudah lebih bagus lagi, ya, tentunya kita bisa lebih baik lagi gitu. Asal tadi semangat itu tetap terjaga ya, semangat bekerja untuk BPS itu ya, nah, saya kira itu. Iya, berarti dulu dengan berbagai kendala saja bisa mensukseskan ST 2013 begitu ya Pak ya. Yang sekarang tentunya yang kita sudah punya banyak fasilitas, kemudian sudah dimudahkan banyak hal terkait mungkin tadi kayak jalan, mobilitas, kemudian teknologi gitu ya. Pastinya kita harus bisa lebih bagus lagi dibandingkan ST 2013 gitu ya Pak ya. Dan untuk terus meningkatkan komunikasi. Tadi saya mengingatkan adanya komunikasi yang kuat antar beberapa orang gitu ya Pak ya, komunikasi dan sosialisasi. Apalagi kalau sekarang sosialisasi ini sudah ada media sosial gitu ya Pak ya, harusnya bisa lebih memudahkan kita untuk menyebarkan informasi begitu ya Pak ya. Dulu kan ada istilah snowball tuh. Ya. Nah, kalau wilayah konsentrasi caca semua, yang non konsentrasi snowball. Kalau sekarang kan snowball sudah lebih bagus ya, bisa orang kirim ke WhatsApp grup, baru WhatsApp lagi ke tetangga, ke saudara, kemana-kemana. Kalau dulu kan kami agak terbatas itu, snowball itu harus dilakukan secara ya jalan gitu, secara langsung begitu. Iya bisa juga sih, tapi sudah ada juga HP, tapi tidak secanggih sekarang. Iya. Semangat juangnya harus kita terapkan di tahun ini ya Pak ya, biar kegiatan Sensus 2023 dapat berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Baik Pak Wisman, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita terkait pengalaman di ST 2013. Semoga Bapak tetap sehat dan selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas di masa purnabaktinya Pak. Baik sahabat data, kita telah berada di penghujung acara podcast Share to Care hari ini. Terima kasih telah mendengarkan kegiatan kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat, tetap sehat, dan mari sambut dan dukung kegiatan ST 2023 mencatat pertanian Indonesia.